Jadi di otentisitas di sini itu lebih ke membuka diri gitu ya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu sebenarnya sudah mulai ada rasa malu, ada rasa takut, bahkan dia menyembunyikan diri gitu. Tidak hanya menyembunyikan diri dari manusia, tetapi dari Allah dia menyembunyikan diri. Nah, di dalam buku ini tuh dikatakan bahwa menyembunyikan diri itu sebenarnya adalah satu kutukan gitu. Ya, selamat datang di acara temu anggota KBBS. Untuk malam hari ini, temu anggota klub baca buku Sabda ya. Saya mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan sekalian yang sudah datang dan sudah join di ruang meeting pada malam hari ini. Nah, ini penjelasan visi temu anggota KBBS yang akan dipandu oleh Kak Roma. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke, thank you Nikos. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Bersyukur ya kita bisa ketemu lagi hari ini. Kita lakukan ini secara rutin setiap bulan di akhir bulan, tepatnya hari Rabu gitu. Dan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru bergabung. Ini saya lihat ada beberapa di sini yang pertama kali join. Ada Ibu Endang tadi, ada Pak Cornelius, ada Kak Juli juga yang pertama kali gabung, ada Ibu Nelsiana dan beberapa teman yang lainnya yang pertama kali join dalam acara TA ini. Jadi saya ingin berbagi mengenai apa sih TA KBBS ini, mungkin bagi beberapa yang rekan yang baru yang belum pernah ikut kegiatannya. Jadi kegiatan temu anggota KBBS ini ada di bawah dari divisi Sabda Live gitu ya, Sabda. Dan kami lakukan temu anggota ini secara rutin setiap bulan. Itu tepatnya di akhir bulan. Nah, ini dilakukan melalui Zoom seperti ini dengan tujuan kita bisa menciptakan suatu komunitas orang percaya, kita orang-orang Kristen yang cinta buku dan bisa membagikan berkat melalui buku-buku yang di-sharingkan. Nah, seperti malam ini akan ada 3 orang yang akan sharing melalui buku yang sudah mereka baca nanti dan akan mereka bagikan di dalam acara ini. Harapannya adalah satu, kita semua yang ada di dalam klub ini bisa terus termotivasi gitu untuk membaca buku dan juga bisa mendapatkan manfaat dari buku yang dibaca dan yang pasti bisa men-sharingkannya kepada rekan-rekan yang lain juga. Nah, seperti malam ini akan di-sharingkan hasil dari buku yang sudah dibaca. Jadi kita semua di sini bisa tetap terhubung di dalam persekutuan di dalam temu anggota ini. Nah, selain itu juga untuk beberapa teman yang baru bergabung, kita juga bisa semakin akrab dan saling mendukung dalam klub ini. Itu tujuannya sebenarnya. Jadi kita bisa saling sharing buku, kita bisa saling mendapatkan manfaat dari buku-buku yang kita baca dan juga membagikannya, dan kita saling mendukung supaya terjadinya pengakraban di dalam acara TA yang kita lakukan setiap akhir bulan. Nah, jadi ini sedikit yang saya bisa jelaskan untuk visi dari TA KBBS ini, dan untuk itu mari sama-sama terus share dari klub buku ini ke teman-teman yang lain, karena kita rindu ya supaya semakin banyak teman-teman yang cinta buku ini bisa join dalam acara ini dan tetap bisa nanti sharing terus seputar buku tiap kali TA seperti ini dan membagikannya juga. Karena kita juga punya grup WA KBBS ya yang ada, jadi kita manfaatkanlah grup itu untuk bisa saling terhubung melalui buku yang kita bagikan. Dan ke depan, besar banget harapan kita semua, bukan hanya dari Sabda, tetapi seluruh anggota KBBS ini, semuanya bisa terlibat gitu ya. Jadi bukan hanya dari tim Sabda yang terus memandu acaranya, tapi teman-teman ini kayak Pak Bobi, Buriana, ini bisa yang lain-lain, teman-teman yang lain juga nanti bisa memandu acara, yang sharing dan juga bisa memoderasi acara. Jadi malam hari ini selamat berbagi, dan nanti kalau ada hal-hal yang lainnya masih dibingungkan, silakan aja nanti ditanyakan kepada kita semua. Kita siap menolong dan membantu jika ada seputar pertanyaan yang teman-teman bingungkan gitu ya. Jadi seperti Bu Endang nanti bisa kontak Bu, udah punya nomor kontaknya kan dari Sabda, nanti bisa kontak kita gitu kalau ingin lebih lanjut mengetahui dari visi misi KBBS ini. Itu mungkin yang bisa saya bagikan, dan seterusnya saya kembalikan lagi ke Nikos. Oke, ya terima kasih Kak Roma ya untuk berbagi tentang visi dari temu anggota KBBS, dan kiranya itu bisa menyemangati kita juga semuanya untuk bisa ya ajak teman-teman yang lain, kenalan-kenalan yang lain untuk bergabung juga di KBBS. Untuk waktu selanjutnya, saya persilakan ke Bu Yulia untuk memandu dalam sharing. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Semoga sudah
dengan warming up sekarang sudah siap untuk menerima makanan yang lebih keras nih ya. Oke, Pak Sis, silakan Pak Sis. Waktu Pak Sis ada 3 menit. Mohon bisa menempati waktu. Lalu screen akan di-share dari kami. Silakan nanti kalau Pak Sis ingin lanjut, silakan kasih kode untuk tim teknis bisa melanjutkan. Lalu teman-teman yang saat ini hadir, kami sangat mengundang untuk teman-teman boleh bertanya. Jadi silakan mulai mendengarkan dengan baik. Lalu sementara mendengarkan, saudara bisa memikirkan satu pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Sis, gitu ya. Dan juga Pak Sis jangan lupa untuk pertama perkenalan diri dulu ya Pak ya. Iya. Oke Pak Sis, silakan. Baik, terima kasih Bu Yulia. Suaranya kedengaran? Ya. Siap. Bisa keras sedikit, Pak. Ya. Bisa. Siap. Baik, perkenalkan nama saya Samuel Haratua Siswono. Sekarang berdomisili di Mentawai. Istri 1, anak 1, pekerjaan ASN. Pada temu anggota hari ini, saya mau membagikan buku dari Philip Yancey, Anugerah yang Hilang. Sedikit latar belakang buku ini, kenapa saya cukup suka membaca Philip Yancey, karena pertama Philip Yancey ini gaya menulisnya cukup bisa dibilang menulis dibilangnya mencerminkan kehidupan orang awam. Dia menulis tidak sebagai ahli teologi atau apapun, tapi dia menuliskan berdasarkan ilmu jurnalistik, perenungan sehari-hari, pergumulan kita sehari-hari, dan sangat mendarat dia. Itu makanya saya cukup suka dengan buku Philip Yancey ini. Dan kali ini saya baca buku ini, Anugerah Hilang, kemarin ketika bongkar-bongkar buku, ada buku ini sudah lama tidak membacanya, saya baca ulang lagi. Nah, buku ini bercerita tentang, di awalnya langsung dia buka, mohon lanjut, dia buka langsung dengan satu pertanyaan di bab 1. Pertanyaannya itu gini, jika kabar baik itu benar, mengapa orang tak senang mendengarnya? Memang ini pertanyaan yang kita juga kalau ditanyakan kenapa tidak mau menginjili, karena kita takut apa? Takut ditolak. Kenapa? Padahal yang kita bawa itu kabar baik. Kenapa kita takut ditolak? Padahal yang kita bawa itu kabar baik. Kenapa banyak orang tidak mau mendengar kabar baik yang kita bawa? Padahal itu kabar baik. Seringkali masalahnya itu bukan di kabar baiknya atau di beritanya. Tapi Philip Yancey menuliskan seringkali masalahnya di kita, di pemberitanya. Kita itu sering sekali dilihat orang karena kita sudah tahu kebenaran, kita sudah menganggap kita sudah diselamatkan, kita merasa superior. Kita jadi sering dilihat orang sebagai, mohon lanjut Mas Nikos, sebagai orang yang intoleran, menganggap diri selalu benar, arogan, selalu tahu kebenaran, apapun pertanyaan hidup kita bisa tahu, udah belajar apologetika, udah belajar teologi, fanatik, tidak ada jalan keselamatan yang lain, suka menghakimi. Nah, ini yang sering jadi masalah bagi kita, orang-orang Kristen yang seharusnya kita membawa kabar baik. Masalahnya kita sering merasa lebih superior. Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita sering lupa bagaimana kita dulu. Kita tidak pernah melihat apakah kita bisa, bagaimana hidup kita dulunya. Nah, Philip Yancey menulis pengalaman dia, bagaimana mengatasi hal ini. Mohon lanjut. Jadi dia bercerita tentang seorang tokoh, namanya Henry Nouwen, yang merawat seorang yang sakit kusta. Dan dalam masa-masa dia merawat sakit kusta, dia mendoakan seperti ini. Tuhan, bantulah aku untuk melihat orang lain bukan sebagai musuhku. Itu yang sering kita lakukan. Atau sebagai orang yang durhaka. Kita sering lupa kita orang durhaka juga. Tetapi lebih sebagai orang yang haus. Nah, itulah tugas kita, membawa air yang memuaskan haus dahaga dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus yang ketemu wanita Samaria, ketika wanita Samaria bertanya, di mana tempat penyembahan yang benar? Dia nggak fokus ke situ, Tuhan Yesus nggak fokus ke situ.
Tuhan Yesus fokusnya ke kehausan wanita itu akan air hidup. Maka hendaklah kita juga seperti itu ketika kita mengabarkan kabar baik. Kita juga haus, kita sudah dipuaskan, maka marilah kita bagikan air hidup yang memuaskan dahaga banyak orang. Inilah mungkin yang bisa saya bagikan, waktu 3 menit sudah habis. Terima kasih, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang melihat orang-orang sekeliling kita, orang yang haus juga, dan kita pun rela untuk membagikan air hidup. Terima kasih Bu Yulia, saya kembalikan. Iya, kita berikan aplaus lebih dahulu kepada Pak Sis. Iya, terima kasih Pak Sis untuk sharingnya. Wah, cepat sekali ya. Ini kalau boleh tanya Pak, buku ini berapa halaman ya tebalnya? Bukunya sekitar 260 halaman, Bu. Oh, Cuma yang saya bagikan cuma bab pertama saja. bab Karena 3 menit saja. waktunya. Ya. Oke. Ya, teman-teman silahkan cepat-cepat memberikan pertanyaan kepada Pak Sis. Waktu presentasi memang sedikit sekali 3 menit ya, itu disengaja karena kami ingin interaksi lebih banyak. Jadi kalau saudara ingin membongkar buku ini lebih banyak, silahkan tanya ke Pak Sis supaya dia membocorkan lebih banyak isi buku ini gitu ya. Iya. Oke, saya tunggu. Teman-teman silahkan memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan. Nah, sambil menunggu Pak Sis, saya punya satu pertanyaan untuk Pak Sis. Kenapa judulnya Vanishing Grace? Apa hubungan itu dengan kabar baik tadi yang mengintimidasi orang biasanya ya, sehingga tidak menjadi kabar baik? Iya, jadi kenapa judulnya Vanishing Grace? Karena memang akhirnya kekristenan itu sendiri menurut Philip Yancey sekarang ini lebih kepada fokus bukan kepada grace itu lagi, bukan kepada kasih karunia lagi, tapi lebih sibuk fokus kepada kebenaran diri sendiri. Maka banyak orang dengan kebenaran diri sendiri, misalnya apapun profesinya, yang penting aku sudah selamat, maka sibuk kepada diri sendiri. Sehingga grace itu pada akhirnya menghilang. Kasih karunia itu seperti memudar. Orang tidak lagi memberitakan kasih karunia, tapi sibuk memberitakan penghakiman, sibuk memberitakan apa yang dianggapnya benar. Maksudnya kebenaran itu, walaupun itu pada akhirnya menohok orang, dan lupa bahwa orang pun butuh belas kasihan, butuh anugerah. Dan itu kalau kita belajar, kebanyakan sekarang kekristenan itu juga selalu menekankan keadilan Allah, lupa kasihnya. Itu dia, ada pandangan yang tidak seimbang, dan ya, tanpa sadar kita melakukan itu. Ya, saya bisa melihat sedikit ya, meskipun belum mengerti sepenuhnya karena tidak membaca buku itu, tapi paling tidak grace yang seharusnya itu menjadi satu kabar baik memang akhirnya tidak tersampaikan ya Pak. Benar Bu. Benar. Dan yang tersampaikan itu justru kitanya yang ketakutan atau kitanya yang merasa terintimidasi. Ya, ini sudah ada satu pertanyaan dari Bu Evi Pak. Menurut Pak Sis, apakah ada kalimat atau pernyataan yang sangat menohok dari buku yang berdampak besar bagi Pak Sis? Iya ada. Jadi di buku ini sering di bab pertama ini saja yang saya sampaikan ya. Di bab pertama dia ada menulis Philip Yancey, dibanding dengan sebagai pemberita kabar baik, kita lebih sering menjadi orang yang membawa penghakiman. Nah itu sangat menohok saya sekali. Ya, saya ketika menginjili orang langsung sekak ketika diskusi dengan orang, membalas dengan argumen, sehingga pada akhirnya orang kontra terhadap apa yang saya yakini. Ketika tidak sependapat dengan orang, saya juga tidak sependapat, ini itu dosa apa segala macam, sehingga pada akhirnya kekristenan yang saya imani mereka lihat hanya sebagai agama penghakiman. Maka mereka pun percaya Allah saya Allah yang menghakimi, tidak mengasihi. Jadi saya sendiri tidak menjadi cerminan. Jadi itu kalimat yang dikatakan, kita seringkali tidak dilihat sebagai pemberita kabar baik, tapi sebagai pembawa penghakiman. Nah, itu sangat penting sekali. Ya. Terima kasih. Ini ada satu lagi pertanyaan Pak lewat PM. Berarti anugerah yang hilang maksudnya dari sisi pemberita kabar baiknya ya? Benar Bu, bukan dari Tuhannya. Karena memang Tuhan mempercayakan kita untuk membawa kabar baik. Itu selalu ditekankan oleh sang penulis. Ya. Teman-teman, ayo ikut bertanya dong. Masih ada waktu nih. Kesempatan bertanya adalah 7 menit. Jadi masih banyak waktu untuk saudara bertanya.
Paling tidak 1 atau 2. Ya, oke. Ada lagi nih Pak, dari Pak Bobi. Mengapa penulis dapat mengasumsikan bahwa banyak orang Kristen yang membawa penghakiman? Apakah buku ini merupakan hasil penelitian pada suatu kelompok sosial atau area tertentu? Dari Baik. mana Pak Yansi melihat ini sebagai konklusinya ya, mengapa membawa penghakiman? Atau itu konklusi dari Pak Sis sendiri? Enggak. Jadi kalau ini juga karena bukunya Pak Yansi dan beliau memang lebih fokus kepada jurnalistik. Beliau selalu bertanya di lingkungan beliau. Kalau di buku itu beliau ada punya klub buku, pernah juga bercerita dia pindah-pindah gereja, maksudnya keliling gereja satu kota untuk mengetahui gimana gereja itu melayani, gimana orang berpendapat terhadap gereja itu. Bahkan dia punya juga relasi di pemerintahan. Lalu bagaimana melihat orang Kristen berpolitik, dan pada akhirnya memang dia mendapati bahwa banyak sekali tantangan penginjilan itu disebabkan kita orang Kristen yang tidak memunculkan kasih tapi lebih menghakimi. Gitu Ya. dia. Terima kasih. Pak, kalau boleh ini pertanyaan terakhir sebelum nanti Ibu Riana akan melanjutkan presentasi. Dari Siap. Pak Sis sendiri, kira-kira kalau ada masukan dengan buku itu, kira-kira masukan apa yang Pak Sis berikan untuk Pak Yansi? Kalau masukan ke beliau ya, termasuk penulis favorit soalnya. Buku beliau memang sangat sulit untuk dicoret-coret, maksudnya tulisan beliau itu tidak, tadi pertanyaan Bu Evi ya, ada kalimat yang menohok, itu sangat sedikit. Jadi kita memang, Pak Yansi ini salah satu keunggulannya lah, kita harus merefleksikan. Kalau saya menganggap tulisan beliau ini selalu double reflection. Beliau bercerita, lalu kita disuruh memikirkan sendiri apa kesimpulannya. Jadi sangat sedikit ada kesimpulan di dalam tulisan beliau. Lalu banyak cerita, pertanyaan, sangat sedikit ada kesimpulan. Itu sih yang saya lihat dari Pak Yansi. Jadi memang untuk orang-orang yang suka membaca ringan, walaupun ini bacaannya cukup ringan, suka sulit untuk menarik kesimpulan. Itu sih kalau menurut saya. Ya. Suara Pak Sis tambah hilang deh. Oh, iya. Ya. Itu. Ini Yang tadi ada Bu. Ada satu pertanyaan yang menyusul dari Pak Sony, padahal sudah ditutup nih Pak Sony, tapi kita kasih grace ya Pak ya. Ada anugerah ini. Pak Sony memberikan pertanyaan, adakah pengalaman dari penulis yang menceritakan tantangan saat memberitakan kabar baik? Jika ada, bagaimana beliau menghadapinya? Ada nggak Pak? Diceritakan nggak? Iya, dia ceritakan. Jadi beliau di dalam buku ini menuliskan ada 3 jenis orang yang dia kabarkan kabar baik. Beliau tulis ada yang non-Kristen, post-Kristen, dan pasca-Kristen. Nah, pasca-Kristen ini biasanya orang-orang yang dalam tanda petik sakit hati terhadap kekristenan dan meninggalkan kekristenan, meninggalkan gereja. Dan beliau mendapati bahwa menginjili orang post-Kristen ini, pasca-Kristen ini lebih sulit karena mereka sudah tahu semuanya. Merasa sudah tahu semuanya, dan karena ada sakit hatinya dalam tanda petik itu, ada kekecewaan, ada apa segala macam, lebih sulit untuk memberitakan kabar baik bagi mereka. Nah, tapi memang tidak ada jalan lain selain berdoa dan pendekatan lagi. Bahkan beliau dalam satu bab di bukunya bercerita tentang seorang yang ateis yang menyamar, pengen melihat gimana sih kehidupan Kristen, pada akhirnya karena kehidupan yang tidak dibuat-buat itu, ada pelayanan yang tidak dibuat-buat, orang itu akhirnya bertobat. Jadi memang ya kita jalani saja kehidupan kita jadi teladan dan gambarkan Allah yang kita imani. Itu sih ya Bu. Iya, iya. Ya, terima kasih. Terakhir adalah tanggapan, jadi tidak perlu dijawab Pak. Ada tanggapan dari Pak Bobi. Tapi ini menarik. Ini kasusnya hampir jadi seperti Mahatma Gandhi yang nggak jadi masuk Kristen karena ditolak asyir gereja. Iya betul. Mahatma Gandhi sangat tertarik sekali dengan pengajaran Kristus. Tetapi karena tingkah laku orang Kristen, khususnya mereka yang sangat diskriminatif terhadap warna kulit ya, sehingga Mahatma Gandhi menjadi antipati dengan kekristenan, bukan karena Kristusnya, tetapi karena tingkah laku yang dihadapi. Sangat disayangkan sekali. Bahkan ada satu pendeta yang saya tahu, mereka percaya Mahatma Gandhi itu sebenarnya percaya Yesus.
walaupun tidak masuk gereja, tetapi kemungkinan imannya dia beriman kepada Kristus. Wah, nobody knows ya. Itu Tuhan yang tahu apakah dia selamat karena dia percaya Yesus, kita tidak tahu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi kita kasih applause untuk Pak Sis. Thank you untuk Terima sharingnya. kasih. Nah, teman-teman pokoknya harus banyak bertanya supaya nanti bisa di-spill out banyak gitu ya, bisa ditularkan banyak. Iya, oke. Giliran kedua, Ibu Riana, apakah sudah siap, Ibu? Sudah, Bu Yulia. Ya, waktunya 3 menit ya, Ibu. Waktunya Ya. 3 menit. Jangan lupa perkenalkan diri dengan singkat. Lalu teman-teman akan bertanya, nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Riana. Silakan, Ibu. Baik, selamat malam. Saya Riana Manjadewi. Saya dari Bekasi, saya pelayan Tuhan. Itu saja mungkin perkenalan dari saya, dan saya terima kasih. Selamat malam semuanya untuk kesempatan yang diberikan pada saya karena membagikan bacaan yang telah saya baca dan menjadi berkat untuk saya. Jadi saya di sini akan bagikan judul Kuasa Doa Seorang Istri. Kemudian next slide berikutnya, Kak. Ya, buku ini ditulis oleh Stormy Omartia. Jumlah halamannya sekian, sudah bisa baca semuanya ya, Ibu-ibu, karena ada di flyer. Diterjemahkan oleh Magdalena Lumuntaruan dengan editor ini. Nah, selanjutnya, jadi buku ini menyampaikan hal yang terkait bagaimana terjemahan dari buku The Power of a Praying Wife yang diterjemahkan tadi sudah dituliskannya dan dicetak berkali-kali. Saya sendiri sudah memiliki buku ini sejak tahun 2001. Jadi buku ini waktu saya menemukan, saya senang sekali. Kemudian pas saya membaca dan saya ingin membagikan untuk kita semua. Dari buku yang saya baca ini ada beberapa poin berkat yang saya peroleh, yaitu kuasa doa seorang istri bukanlah untuk menguasai suami. Kuasa doa maksudnya menyerahkan semua keinginan untuk mengandalkan Tuhan. Dan kuasa doa untuk mengubahkan diri suami, lingkungan, bahkan hidup pernikahan. Selanjutnya, doa sungguh berkuasa. Nah, ini ditulis juga di situ bahwa kuasa doa, jadi doa itu sebagai alat kelembutan bagi suatu perubahan yang diperoleh melalui doa-doa istri yang ingin melakukan kebenaran daripada dibenarkan. Karena apa? Karena seringkali kita lebih membenarkan diri kita sendiri. Yang kedua, rela mengorbankan kehidupan pribadinya daripada menuntut hak persamaan. Doa yaitu cara mengundang kuasa Tuhan ke dalam kehidupan suami. Slide berikutnya. Nah, doa sungguh berkuasa. Kalau kita berdoa, hati kita menjadi lembut dekat dengan Tuhan dan kita memperoleh visi. Jangan pernah menyerah dengan kondisi apapun yang kita alami dalam pernikahan, dan kita bisa membawa dalam doa supaya bisa saling mengampuni selama masih berdoa dan ada harapan. Pasti ada harapannya. Berikutnya, jadi sebagai penutup saya sampaikan bahwa dalam buku ini terdapat 30 bab yang sangat menarik untuk dibaca. Saya tidak mempromosikan ya, tetapi saya merasa diberkati dengan buku ini sehingga layak untuk saya bagikan. Kalau saya boleh bilang 30 bab ini, berpikir setiap hari saya harus berdoa 1 poin untuk setiap harinya, karena dalam sebulan itu ada 30 hari. Ya, slide berikutnya. Ya, ini tadi yang ketujuh. Jadi sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena ulasannya juga sangat terbatas, bahwa buku ini tidak hanya untuk kaum wanita, tetapi juga untuk para pria. Lebih lagi di dalam kita saling memahami pasangan. Demikian yang bisa saya bagikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Mungkin itu Ibu. Oke, terima Saya kasih Ibu kembalikan Riana. kepada Ibu Yulia. Iya, terima kasih. Wow, singkat sekali nih. Ini kalau singkat seperti ini kesempatan bertanya banyak nih karena sudah ada daftar isinya. Nah, jadi silakan
bertanya. Sementara Bu belum ada yang bertanya, saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu ya untuk Bu Riana. Untuk Ibu Riana sendiri secara pribadi, buku ini sudah menjadi berkat dan menjadi pasti pelajaran ya. Jadi pelajaran apa yang paling Ibu dapatkan melalui buku ini? Pelajaran yang paling saya dapatkan itu di bab yang bagian bab ke-16 ya Bu, tentang prioritas. Di mana saya rindu bahwa supaya suami itu menempatkan Tuhan sebagai yang pertama di dalam kehidupannya. Itu yang menjadi berkat buat saya, sehingga saya melalui buku ini memang saya diberkati dalam hal yang sekecil-kecilnya ketika mengutamakan Tuhan lebih dulu. Sepertinya walaupun ada masalah, walaupun ada situasi yang sepertinya tidak kondusif, semuanya itu boleh berjalan baik dan ya kita mampu bersyukurlah, intinya seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Semoga teman-teman yang lain bisa menyusul bertanya ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Davida. Adakah sharing? Oh, ini ada mulai ada beberapa. Oke, ini belum masuk ke tempat saya sudah susah melihat. Sebentar. Adakah sharing penulis tentang pergumulan ketika rasanya, tolong dong admin kirim ke saya secepatnya. Adakah sharing penulis tentang pergumulan ketika rasanya doa tak kunjung dijawab sehubungan permasalahan dalam apa nih? Rumah tangga, Bu. Hah? Dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Oke, Ibu. Apakah Ibu Riana sudah menangkap pertanyaannya? Adakah sharing penulis? Ya, oke, silahkan. Ya, justru dari buku-buku, dari setiap bab yang saya baca dari buku Kuasa Doa Seorang Istri, itu juga mengangkat kesaksian penulis, bahkan kesaksian orang-orang yang di sekitarnya. Jadi penulis sendiri setelah perkawinannya yang tahun yang ke-25 itu nyaris selesai, nyaris pisah. Ya. Jadi melalui bagaimana pergumulannya melalui doa, akhirnya rumah tangga itu bisa disatukan kembali dan masalah-masalah yang terjadi itu semuanya bisa berjalan baik dan akhirnya melayani sama-sama. Jadi setiap bab dari buku ini itulah yang membuat jadi ada praktis ya dari setiap yang disampaikan dalam bab-bab ini, bahwa ada kesaksian-kesaksian. Bahkan ada yang di bagian-bagian bab terakhir itu di bab 27 sampai dengan bab 30, bahkan ada yang terikat narkoba seperti sudah tidak ada harapan untuk suami, sehingga prioritasnya sebagai suami itu tidak berjalan dengan baik, terabaikan keluarga, tetapi melalui kuasa doa itu semuanya itu bisa berubah. Memang membutuhkan waktu yang lama, bahkan membutuhkan kesabaran, membutuhkan ketekunan ya, seperti Rasul Paulus bilang ya di dalam Kolose 4 ayat yang ke-2 itu, bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi ketika berdoa itu dimampukan mengucap syukur sekalipun kondisinya itu sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi setiap orang yang tahu segala sesuatu itu dibawa di dalam doa, kayaknya pertahanan terakhir itu ya sudah berdoa saja. Terakhirnya itu seperti itu. Jadi banyak kesaksian-kesaksian yang diangkat di dalam buku ini. Bukunya sederhana, bahasanya praktis, mudah, dan jadi mudah dipahami. Saya suka tulisan Stormy Omartian ini kebanyakan berbicara tentang doa. Oke, nah sehubungan dengan buku yang praktis ini Pak Bobi pengen minta tanya nih, apakah ada PDF-nya? Saya nggak yakin Pak Bobi, kan ini buku lama banget. Bukan, maksudnya summary-nya Bu Riana. Oh, summary. Summary yang tadi dipresentasikan. Yang barusan, file yang barusan dipresentasikan maksudnya. Oh, PPT-nya maksudnya? Iya, PPT atau kalau di save as PDF juga boleh. Oh, PPT-nya yang ya mau jadi PDF-nya gitu ya.
Ya karena kalau misalkan mau kenalin orang, langsung terbukin bukunya, orang langsung takut duluan karena wah bukunya tebel. Tapi kalau dia baca summary dulu, mungkin bisa memancing rasa ketertarikan dulu. Oh isinya kayak ini, oh udah baru. Jadi kayak pancingannya itu ke itu dulu, summary-nya dulu gitu. Jadi boleh ya Ibu Riana, PPT Ibu kami bagikan ke Pak Bobi? Ya, boleh, Ya. silakan. Oke. Nanti admin yang akan kirim ya Pak Bobi ya. Terima kasih. Ya, terima Boleh, kasih. ya. Riana. Terima Bukunya kasih. itu tidak besar, Pak. Bukunya kecil, jadi membaca itu cepat. Bahkan tadi halamannya itu sampai halaman yang terakhir itu 296, baca 2 hari itu selesai. Karena nyaman, bacanya itu nyaman. Gitu. Ya. Jadi bahasanya sederhana, saya 2 hari. Tapi Ya, apalagi berulang-ulang Pak, saya baca. Ya, apalagi tadi sudah dikasih tahu ke Bu Riana, ini juga bukan untuk istri saja loh, suami Ya. juga boleh. Betul, karena ini makanya saya waktu mau mengangkat buku ini, wah kayaknya gender banget ya, ini doa seorang istri. Tapi kalau kita membaca, itu bisa sebaliknya. Jadi untuk pasangan, bahkan untuk yang lain, ada hal-hal anak mungkin, pergumulan tentang anak, atau apa. Karena kalau berbicara tentang doa, sebenarnya kan umum ya, segala sesuatu kita bawa di dalam doa. Nah ini melalui buku ini saya diberkati sekali, karena memang dari seperti tadi pertanyaan yang pertama, dari 30 bab yang ada, semuanya diikuti kesaksian-kesaksian yang sampai ketika membaca itu kayak terbawa gitu. Oh ya ampun, gitu ya misalnya. Ya, bahkan suasana yang seperti ini pun ternyata bisa selesai ketika kita membawanya di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini? Sehingga kadang-kadang kita melalui kata-kata kita ingin meyakinkan, bahkan ingin merubah orang. Seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang bisa merubah orang kecuali Tuhan, dan tentunya kita sendiri yang berubah lebih dulu. Iya. Itu yang saya dapat. Ya, dari pertama buku tadi ini. waktu membaca judulnya dalam pikiran saya adalah bagaimana Tuhan mengubah saya gitu ya. Seringkali kan kita memanipulasi doa tuh Bu. Kita doa ke Tuhan supaya orang lain berubah, tapi kita sendiri nggak mau berubah gitu. Seringkali sebenarnya dalam proses kebalikan ya, kita yang diubah Tuhan untuk kita bisa menyesuaikan dengan apa rencana Tuhan. Ya, tadi saya kepikirannya, ini judulnya agak aneh, kayak memanipulasi doa gitu. Membuat orang lain berubah, lo terus lo sendiri nggak mau berubah gitu ya. Oke, anyway, thank you. Ini ada pertanyaan Bu, apakah Ibu Riana pernah membagikan tentang buku ini pada orang lain yang punya pergumulan yang sama dengan para penulis atau dengan penulisnya? Jadi saya pernah membagikan ini, memang tidak konteksnya tidak sama persis ya, tapi ini di kalangan jemaat ya, memang ketika menghadapi suami yang dalam artian itu tanda petik tidak setia ya. Nah ya tidak setia. Nah ini bisa jadi referensi karena apa? Buku ini sangat menolong. Ya memang hanya dengan kuasa doa yang berubah siapa? Ya memang kita dulu. Mungkin ada hal-hal yang memang membuat suami itu menjadi tidak setia melakukan hal itu. Jadi kita berubah, dan jalan satu-satunya ya kita datang kepada Tuhan supaya hati kita dilembutkan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Sehingga kita tidak menuntut orang berubah, tapi kita dulu yang berubah, sehingga memang betul akhirnya berubah dan menjadi baik, dan istri ini tidak dendam, akan menjadi semuanya berjalan dengan baik. Iya, makasih Ibu. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Julia Mawar. Ini Julia Mawar masih single kali ya? Apakah buku ini cocok untuk orang single Ibu? Cocok, bisa saja. Wah ini kok kayak obat serba bisa, semua cocok untuk siapa saja. Kalau saya ini makanya Bu Yulia, judulnya ini yang tadinya sih juga ragu. Aduh, kok ini ya, tetapi karena memang ini terjemahan ya dari The Power of a Praying Wife, jadi diterjemahkan ya kuasa doa seorang istri, tapi ternyata memang bisa. Terbukti orang-orang, misalnya orang yang kecanduan, itu kadang-kadang juga bukan hanya suami, tapi mungkin sahabat kita, teman kita mengalami hal itu, atau enggak adik kita, anggota keluarga kita. Jadi bisa, karena ini sebenarnya kunci. Kuncinya apa sih? Doa. Tapi itu tadi, jangan kita jadikan doa itu untuk memanipulasi, kita cenderung untuk menghakimi, aku sudah benar, kamu yang salah, jadi kamu yang harus berubah.
bukan seperti itu, tetapi justru memang kita berdoa dengan tulus supaya jiwa yang kita doakan itu dapat kembali kepada jalan kebenaran. Iya. Iya, wah terima kasih banyak Ibu sudah membagikan banyak berkat. Semoga teman-teman yang sudah bertanya, juga teman-teman yang mendengarkan hari ini mendapatkan sedikit intisari dari buku ini. Dan bagi yang tertarik silahkan mencari bukunya. Buku lama ya Bu ya, Ya, susah buku lama. mencarinya. Tetapi sekarang untuk cetakan saya pernah menghadiahkan kepada juga jemaat yang berulang tahun ya, covernya sudah berubah sekarang. Oh, Makanya itu kan sudah ada pernah ya, dicetak ulang sudah ya. pernah dicetak ulang sampai ya. Oke. Mungkin Ayo, ini sudah silakan mencari di akan Shopee keberapa? atau di Tokopedia. Ya, silakan. Mungkin covernya sudah nggak seperti yang saya punya. Ini yang saya punya ini. Ini yang pertama kali ya. Tahun 2001 saya punya buku ini. Covernya ketika saya cari di toko buku juga sudah ada, tapi covernya berbeda. Oke. Enggak. Ya, karena sangat memberkati. Saya rekomendasikan. Saya nggak promosi, tapi memang bagus. Iya, oke Bu Riana. Wah, thank you so much. Sekali lagi kita kasih applause untuk Ibu Riana. Terima kasih untuk Sama-sama sharingnya. semuanya. Iya. Tuhan Yesus memberkati kita Iya. semua. Ya, selamat melayani sebagai istri hamba Tuhan Ibu. Dan kuasa doa istri sangat berkuasa. Suami saya ASN, Bu. Oh, oke. Ibu yang hamba Tuhan, sorry. Ya. Iya, betul. Makanya Ya, supaya bisa selaras, itulah yang harus kita bawa dalam yang itu. Iya. Dibawa dalam doa. Itu Bu Yulia. Wah, itu Ibu Riana adalah jawaban dari doa itu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Kita akan masuk ke buku yang ketiga yang akan di-sharingkan oleh Ibu Santi. Oke, Ibu Santi, apakah sudah siap? Sudah siap, Bu. Siap ya? Oke, silahkan. Waktunya adalah 3 menit. Perkenalkan diri secara singkat, lalu siap nanti untuk menerima pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman yang lain, oke, siapkan pertanyaan ya. Oke, mari Ibu Santi. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, senang sekali ya kita malam hari ini bisa ketemu lagi. Ya, saya Santi, saya salah satu staf di Yayasan Lembaga Sabda. Ya, dan malam hari ini saya akan sharing buku karya John Ortberg, Everybody's Normal Till You Get to Know Them. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah buku terbitan dari literatur perkantas. Ya, bisa next ini ya, PPT-nya. Ya, ini terbitan dari literatur perkantas dan di dalam buku ini memuat 12 bab. Next. Ya, dalam 12 bab ini penulis mengkategorikannya ke dalam 3 kategori utama. Jadi ada normal, sayang tidak ada hal seperti itu. Lalu yang kedua, bagaimana bisa dekat tanpa terluka. Lalu yang ketiga, rahasia dari relasi yang kuat. Ya, next. Ya, sekilas tentang isi bukunya. Jadi yang pertama, normal, sayang tidak ada hal seperti itu. Kita semua itu ingin terlihat normal ya, dan mungkin kita juga menganggap diri kita itu normal gitu. Tetapi sebenarnya tidak ada manusia yang normal gitu. Setidaknya menurut definisi normalnya Allah gitu. Kita semua itu seperti domba yang tersesat, kita semua sudah berdosa dan kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan di dalam buku ini dikatakan bahwa di dalam kelemahan kita, di dalam ketidaknormalan kita, itu sebenarnya kita masih punya kerinduan untuk bisa berelasi dengan orang lain. Kita punya kerinduan untuk mengasihi, untuk dikasihi, dan kita ingin berada di dalam satu komunitas. Nah, ini adalah satu kerinduan yang alami sebenarnya, dan Pak John sendiri di dalam bukunya ini tuh mengilustrasikan ya, keadaan manusia yang tidak normal ini tuh seperti kayak binatang landak gitu. Jadi punya banyak duri di tubuhnya, tapi kita duri-durinya itu ada namanya gitu. Jadi kayak duri keegoisan, duri kesombongan, duri iri hati, duri kecewa gitu ya, dan masih banyak duri-duri yang lain gitu. Dan ini tuh ada gitu di dalam diri kita dan sangat memungkinkan ketika kita berelasi dengan orang lain atau berada di dalam satu komunitas itu kemungkinan besar kita akan bisa melukai orang lain atau kita mungkin bisa dilukai gitu oleh orang lain.
Nah, bagaimana gitu kita bisa dekat dengan orang lain tanpa terluka. Nah, di dalam buku ini Pak John sendiri menyampaikan gitu, ada kita itu perlu belajar seperti landak. Meskipun landak itu juga punya duri-duri, tetapi mereka belajar untuk bisa berkumpul bersama. Ya, mereka caranya gimana? Mereka berdiri dengan kaki belakang mereka, tetapi mereka itu bersentuhan gitu dengan kedua kaki yang depan gitu. Jadi mereka saling berhadapan gitu ya, dan mereka tidak saling melukai. Itu adalah salah satu cara mereka gitu untuk bisa berrelasi. Nah, ilustrasi ini juga bisa bisa kita ambil pelajaran bahwa kita perlu gitu untuk belajar berkumpul bersama orang lain dengan kita itu bisa otentik, kita bisa menerima orang lain, berempati, dan kita bisa memperjuangkan komunitas kita itu dengan benar gitu. Lalu di sini yang ketiga, Pak John sendiri menyampaikan rahasia dari relasi yang kuat. Jadi di dalam buku ini tuh banyak sekali teladan dari Yesus yang disampaikan, di mana dia itu bisa berelasi dengan siapa saja dengan cara-cara Yesus, dan cara-cara itu tepat gitu. Jadi perlu ada pengampunan, perlu ada teguran, ada penerimaan, bahkan ucapan syukur, dan juga nanti akhirnya satu komunitas itu bisa menjadi orang-orang yang normal menurut pandangan Allah, orang-orang yang sudah ditebus, yang menerima kasih Tuhan, dan di sana Allah boleh melihat, bahkan Allah itu menjadi salah satu anggota komunitas, tetapi yang paling mulia, tapi dia juga sebagai penopang di dalam komunitas itu. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran penting yang boleh saya kemas menjadi 3 bagian besar ini. Bukunya ada 267, ini bukunya sangat bagus sekali. Jadi silakan Bapak Ibu bisa tanya mengenai hal-hal ini. Ya, lalu next slide berikutnya. Nah, yang bagian paling akhir di sini dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dari semua relasi yang boleh dibangun, yang akan dibangun, bahkan yang sudah dibangun itu akan menjadi sehat, akan menjadi segar, akan menjadi bertumbuh ketika itu berdasar kepada kasih Kristus, dan kita juga melibatkan Kristus di dalam komunitas kita. Ya, sekian sharing buku dari saya. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih Bu Santi untuk sharingnya. Saya berharap teman-teman sudah siap untuk membagikan pertanyaannya. Iya, saya melihat ada satu pertanyaan yang boleh saya tanyakan dulu ya, karena ini lebih dekat dengan bagian pertama tadi yang sudah di-share-kan. Apakah otentisitas yang dimaksud adalah menjadi diri sendiri? Ya, di dalam buku ini, jadi di otentisitas di sini itu lebih ke membuka diri gitu ya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, itu sebenarnya sudah mulai ada rasa malu, ada rasa takut, bahkan dia menyembunyikan diri gitu. Tidak hanya menyembunyikan diri dari manusia, tetapi dari Allah, dia menyembunyikan diri. Nah, di dalam buku ini tuh dikatakan bahwa menyembunyikan diri itu sebenarnya adalah satu kutukan gitu. Menyembunyikan diri itu kayak satu tempat, tapi tempatnya itu penuh rasa cemas, penuh rasa takut, dan di dalam menyembunyikan diri ini kalau misalnya dikaitkan dengan komunitas ya, itu kita itu nggak memberi sumbangsi apa-apa gitu. Nah, ini akibat dari manusia jatuh dalam dosa. Karena itu Allah ingin sebenarnya di dalam satu komunitas, bahkan pribadi lepas pribadi itu kita itu belajar gitu ya untuk bisa membuka diri, kita bisa terbuka gitu. Jadi sebenarnya kerinduan untuk kita mengenal orang lain atau kita ingin dikenal orang lain itu sebenarnya menjadi satu sukacita yang besar bagi umat manusia. Tetapi sekarang justru anehnya itu kalau kita membuka diri kita malah jadi takut gitu. Jadi takut dengan orang lain. Oh, takut nanti kalau orang lain tahu aku begini, tahu aku begitu, padahal seharusnya itu otentisitas yang Allah maksud itu benar-benar kita itu jadi pribadi yang benar-benar terbuka, transparan, karena Allah sendiri yang sudah membebaskan kita. Nah, karena itu tadi ya, karena kadang kita itu
oh ya aku masih lakuin ini, dosa itu gitu. Akhirnya kita sendiri tidak bisa membuka diri. Jadi lebih ke membuka diri ini otentisitasnya. Oke, Ya. ya kalau saya sih secara pengalaman pribadi ya ketika kita siap untuk membuka diri itu artinya kita siap untuk disakiti gitu. Karena tetap membuka diri itu ya seperti kita menurunkan pertahanan kita gitu ya untuk kita bisa dikenal. Karena itu ini ada pertanyaan dari Pak Sony yang bagus sekali. Adakah pengalaman dari si penulis melukai atau dilukai orang lain? Apakah bisa diceritakan dan bagaimana beliau menghadapinya? Ya, ada Pak. Jadi kenapa Pak John ini ya, Pak John Orberg, ya dia pakai ilustrasi landak. Ini aku pikir sangat tepat sekali ya. Jadi selain landak itu punya banyak duri yang selalu nempel, ternyata landak itu juga punya cara untuk dia itu menghindari konflik gitu, atau tidak ingin dilukai. Sama kayak manusia sebenarnya. Kalau ini Pak John sendiri juga ngalamin gitu waktu itu. Jadi dia kalau nggak pengen dilukai, pasti akan lakukan dua cara. Yang pertama dia akan menarik diri dari orang lain, atau kalau nggak begitu, ya ini dia akan kalau udah terlanjur ya pasti akan menyerang balik. Nah, padahal dua sikap ini itu adalah dua sikap yang sangat-sangat berdosa gitu. Menarik diri dengan kita menyerang itu sebenarnya sama-sama tidak baik gitu di dalam menjalin sebuah relasi. Kalau menarik diri kita itu sebenarnya ya sama kayak yang tadi ya, otentisitas. Kita lama-lama akan menyembunyikan diri kita tidak akan bisa memberi satu sumbangsi yang baik, bahkan untuk kita sendiri lama-lama malah jadi gimana gitu. Ya, jadi penulis sendiri pernah mengalami itu, dan bagaimana dia mengatasinya? Ya, dia mencoba untuk itu tadi sama. Jadi tadi ya strategi landak itu ya, ketika dia berdiri dengan kaki belakang, lalu kaki depan itu menempel, dia nggak akan menyakiti. Nah, itu yang dia pelajari juga gitu. Gimana caranya gitu? Ya, dia mencoba untuk mencari area-area di mana dia itu bisa dekat dengan orang lain. Jadi kalau ada konflik justru orang itu tidak dihindari, tetapi dia akan selalu datang ke orang itu, akan selalu dekat, akan selalu mencoba untuk menjalin relasi. Karena yang menjadi tujuan utama dari sebuah komunitas yang mungkin bermasalah atau berkonflik itu adalah adanya pemulihan relasi. Jadi kalau nggak ada tujuan itu ya sama aja gitu, sia-sia gitu. Itu sih yang dikatakan. Iya, ya kalau saya boleh lihat dari satu sisi pandang yang lain ya, kalau kita sudah punya kemauan untuk berelasi berkomunitas secara otentis ya kita memang harus siap gitu ya, dan kalau sudah siap hindarkan hal-hal yang menimbulkan konflik gitu ya. Jadi kayak duri-duri itu jangan diadukan duri-duri itu gitu ya. Jadi cari persamaannya, jangan cari perbedaannya. Kalau kita cari hal yang justru membuat konflik ya pasti kita akan terluka ya dua-duanya. Ya, cari hal-hal yang sama-sama kita setuju paling tidak ya, paling tidak untuk memulai, lalu dengan lebih mengenal satu dengan yang lain, saya kira ya itu salah satu yang ingin saya tanyakan, Santi. Bagaimana caranya menyelesaikan konflik kalau sudah terlanjur nih saling menyakiti gitu, sudah terluka gitu, gimana caranya menyelesaikan konflik dan memulihkan relasi? Apakah penulis menceritakan juga? Ya, penulis juga menceritakan ini Bu di bab kedua. Jadi di sini ada 7 langkah sebenarnya dalam menyelesaikan konflik. Tapi gini, mengatasi konflik itu kayak jadi satu rangkaian gitu, nggak bisa kalau misalnya cuma satu aja udah selesai gitu, enggak. Jadi yang paling penting di sini adalah mengakui gitu kalau adanya konflik. Biasanya orang itu kalau ada konflik nggak mau ngaku. Jadi disimpan, kamu gini ya, oh enggak gitu. Ya jadi akui kalau punya konflik, karena setiap orang itu pasti kok punya konflik, nggak mungkin enggak gitu. Dan itu kalau disembunyikan pun sebenarnya juga akan terlihat gitu, pasti akan meluap kan. Kalau nggak lewat perbuatan ya pasti lewat verbal gitu, itu pasti akan terlihat gitu. Lalu yang kedua ya harus mau bertanggung jawab gitu. Kalau memang
kita punya konflik, ya kita harus bertanggung jawab untuk mengusahakan adanya pemulihan relasi. Jadi kalau udah tahu ada konflik, kita sadar ya harus mau berusaha untuk ada pemulihan. Lalu yang ketiga tadi ya, kita jangan menghindari orang yang berkonflik dengan kita. Gitu. Jadi jangan dihindari, kalau bisa ya kita kita mencoba gitu untuk bisa berrelasi sama, ya ini nggak gampang gitu, tetapi ya jangan dihindari. Lalu yang keempat, ini saya juga sempat refleksi juga ya nih, tidak ada pihak ketiga gitu. Jadi biasanya kalau orang punya konflik itu pengennya cerita ke orang lain, cerita gitu banyak gitu ya. Tetapi di sini dikatakan kalau kita itu datang ke pihak ketiga lalu kita menceritakan semuanya, itu sebenarnya tidak akan mengurangi konflik gitu, tetapi justru itu bisa mengulangi konflik. Karena ketika kita menceritakan konflik itu terus gitu ya, itu kadangkala kita juga jadi ini ya, emosinya balik lagi gitu. Oh, jadi ingat marah lagi atau gimana gitu. Ya, lalu yang keempat, kita perlu peka gitu. Jadi ketika kita ingin mendekati orang lain, ya kita posisikan diri kita kalau kita sedang di dalam kondisi orang tersebut, kita itu ingin didekati seperti apa gitu. Jadi setiap orang itu beda-beda, tapi kita mencoba untuk peka gitu. Jangan semua orang itu disamaratakan. Ya, lalu yang keenam tuh komunikasi langsung. Jadi berusaha untuk bisa ngomong langsung gitu sama orangnya. Jangan titip ke siapa atau lewat siapa gitu ya, langsung datengin, langsung ngomong gitu. Lalu yang ketiga ini, tujuannya itu adalah benar-benar untuk pemulihan relasi. Ya, pemulihan relasi itu bukan sesuatu yang sederhana, itu bukan sesuatu yang cepat, dan bisa jadi itu butuh waktu yang lama, tetapi di dalam buku ini dikatakan ini adalah kehendak Yesus gitu, untuk adanya satu pemulihan relasi. Bahkan ini bukan untuk kita secara pribadi, tetapi ini juga untuk gereja. Di buku ini juga banyak dibahas tentang gereja. Gereja pun kalau juga berkonflik itu juga harus ada pemulihan relasi. Karena jika pemulihan relasi ini tidak menjadi tujuan, ya semua usaha kita yang di atas tadi juga akan sia-sia. Itu sih Bu yang disampaikan di buku ini. Oke, ya terima kasih banyak. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk Bu Santi. Terima kasih untuk sharingnya. Saya kira banyak dari kita akan mendapatkan berkat, terkhusus kita-kita yang suka berrelasi dengan orang. Ya, ini salah satu cara mungkin untuk tidak takut ya untuk berrelasi, karena kita butuh gitu ya, bagaimanapun juga kita butuh berrelasi sebagai manusia sosial dan sebagai manusia orang Kristen. Saya suka ngomong tuh, orang Kristen tuh bukan orang yang hidup solitary gitu ya, tapi hidup berkomunitas. Kalau orang bersolitari itu artinya dia tidak siap untuk menjadi berkat. Nah, tapi kalau kita berkomunitas, ya salah satu resiko memang kita pasti akan bersentuhan satu dengan yang lain dan tidak menutup kemungkinan kita mungkin saling melukai satu dengan yang lain. Ya, oke teman-teman, semoga ini menjadi berkat 3 buku yang sudah kita sharingkan.